Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari analisa kelompok kami mengenai konsep dasar dan cara kerja memori penyimpanan. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya atas nama Nur Fikia, anggota dari kelompok 6 sebagai moderator dengan NIM 200101043, dan di samping saya, perkenalkan, nama saya Mirawati, NIM 2101029 sebagai pemateri. Dan di sampingnya lagi, saya Nurul Hikmadana dengan NIM 200101076 sebagai pemateri. di sampingnya lagi, Saya Nur Rahma NIM 200101036 sebagai pemateri. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibawakan oleh saudari Mirawati. Kepadanya disilahkan. Pengertian memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpangan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer stroke. Komputer memori atau memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data yang informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level, yaitu yang pertama, physical register di CPU, berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock seeder atau CPU. Yang kedua, primary memory, external memory, berada di level tengah. Contohnya RAM. Primary memory diukur dengan 1 meter dalam satu waktu. Secara relatif dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatil atau informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. Dan yang ketiga, secondary memory, berada di level bawah. Contohnya disk atau tuple. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bits atau block of bits. Waktu I-axis lambat dan bersifat non-heritable. Informasi tersimpan ketika komputer dimatikan. Penggunaan memori. Komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic Logic Unit atau ALU, Control Q3, Strobe Space, dan piranti input atau output. Jika tanpa memori, maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device, contohnya kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi inilah yang membuat komputer dapat disebut sebagai generasi purpose komputer. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Nurul Hikmadana. Kepadanya disilahkan. Ya. Jenis memori atau media penyimpanan ada 2, yaitu pertama memori internal, yang kedua memori eksternal. Yang pertama memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran, penampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Macam-macam memori internal. Yang pertama, ROM atau biasa disebut read only memory, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basis Input atau Output System atau ROM BIOS. Yang kedua, RAM atau biasa disebut Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil.
Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Tipe RAM pada PC bermacam antara lain RAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, dan EDORAM. Yang ketiga, SAS memory. SAS memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Seperti halnya RAM, lebih banyak SAS memori adalah lebih baik. Akan tetapi biasanya SAS pada CPU dan hard drive tidak dapat diupdate menjadi lebih banyak. Yang kedua, memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya, hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara SAS memori utama, dan memori eksternal. Adapun konsep dasar memori eksternal. Yang pertama, menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasanya disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang untuk mendapatkan memori mutu yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Adapun jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama, berdasarkan jenis akses data. Berdasarkan jenis aksesnya, memori eksternal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, DAS atau Direct Access Through Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya, yang pertama magnetic, yang kedua removable hard disk, yang ketiga optical disk. Jenis yang kedua, SASD, yaitu akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti yang pertama, berdasarkan karakteristik bahan. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kartu berlubang, merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui push card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Yang kedua, magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contohnya floppy dan hard disk. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Nur Rahma. Kepadanya disilakan. C. Optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin, polycarbonat, dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contohnya CD dan DVD. D. Magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi terbentuk pita seperti pita halai, pita kaset, tape recorder. RAM stick random access memory. Kata stick menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan, tidak seperti RAM dynamic DRAM yang membutuhkan untuk disegarkan refresh secara periodik. Hal ini dikarenakan RAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. RAM dari random access memory. Random access memory DRAM atau memori random access dinamis merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitor selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilangnya kecuali kapasitas disegarkan secara berkala. DRAM Synchronous Random Access Memory. RAM Random Access Memory disingkat menjadi DRAM, merupakan sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan dalam
dari tahun 1996 hingga 2003. DRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid state. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.